Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zunik Zuhro dari kelas 3A D4 Manajemen Pemasaran, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Malang. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana kita mengkonfigurasikan toko online melalui WooCommerce di WordPress. Nah, langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah kita harus memastikan bahwa Apache dan MySQL kita di SAMPP sedang dalam keadaan berjalan atau running. Jadi pastikan kita sudah memiliki SAMPP di laptop kita. Lalu yang kedua, kita pergi ke browser, lalu kita ketik localhost/blogku/wp-admin. Lalu akan muncul menu seperti ini. Nah, langkah yang kedua adalah kita harus memasang plugin. Jika teman-teman belum memasang plugin, maka kita bisa memasang plugin dengan mengklik menu plugin dan tambah baru. Nah, untuk menambah plugin, kita bisa melakukan dua cara, yaitu secara online dengan klik unggah plugin atau secara online dengan cara cari plugin di kolom ini. Saya akan mencontohkan bagaimana kita mencari plugin secara online. Di sini saya ambil contoh plugin WooCommerce. Nah, lalu kita pilih yang ini. Berhubung saya sudah mengaktifkannya, maka saya tidak perlu menginstalnya lagi. Tapi setelah nanti WooCommerce telah selesai terinstall, kita akan dialihkan ke halaman seperti ini. Nah, nanti setelah kita selesai menginstal plugin, maka akan beralih ke halaman seperti ini. Kita bisa mengisikan alamat, negara, kota, dan kode pos sesuai apa yang ingin kita isikan. Lalu kita bisa klik lanjutkan. Nah, di sini kita akan diberi pilihan jenis toko apa sih yang ingin kita kelola. Nah, di sini saya memilih toko mode, pakaian, dan aksesori. Lalu klik lanjutkan. Nah, di sini saya pilih produk fisik untuk memilih produk jenis apa yang akan disertakan. Lalu klik lanjutkan. Nah, di sini akan ada pertanyaan berapa banyak produk yang ingin saya tampilkan. Di sini saya memilih 11-100. Lalu apakah saat ini Anda berjualan di tempat lain? Saya pilih opsi tidak. Lalu jika kita ingin memasarkan melalui Facebook atau melalui pemasaran WooCommerce, melalui email dan lain sebagainya, kita bisa mengaktifkan. Tapi di sini saya hanya akan mengaktifkan memasarkan melalui Facebook dan Google Ads. Klik lanjutkan. Setelah itu kita akan beralih ke halaman pilih tema. Nah, di sini saya sudah pernah mengupload tema saya, maka saya bisa langsung melanjutkan dengan tema aktif saya. Lalu setelah itu, setelah semua tema, semua plugin terpasang, maka kita bisa pergi ke menu tampilan dan kita klik tema kita, menu tema. Nah, lalu di sini kita bisa langsung mendownload demo import plugin Shopping Chart, dimana Shopping Chart ini adalah tema yang saya pilih yang sudah pernah saya unggah sebelumnya. Kita klik download demo. Lalu kita akan beralih ke halaman seperti ini dan kita bisa langsung klik free download. Oke. Nah, teman-teman, setelah kita selesai mendownload demo import plugin tema kita bisa mengaktifkannya di sini. Kebetulan saya sudah mengaktifkan tema saya. Lalu setelah itu saya bisa langsung menambahkan produk. Dengan cara saya klik menu produk. Lalu kita bisa langsung klik menu mulai impor. Setelah itu kita langsung diarahkan pada halaman seperti ini. Lalu kita bisa klik menu browse. Di sini saya sudah punya berkas CSV-nya, saya tinggal mengunggah sampel product CSV.
Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, setelah itu kita akan dialihkan ke halaman seperti ini, dimana kita bisa memetakan bidang CSV ke produk, atau kita bisa langsung mengabaikannya saat mengimpor. Langsung mengklik jalankan pengimpor, lalu kita hanya tinggal menunggu proses impor selesai. Nah, setelah proses impor selesai, kita bisa langsung klik lihat produk. Lalu selanjutnya di sini kita bisa centang semua produk. Setelah selesai kita mensortir produk yang ingin kita tampilkan, kita bisa klik terapkan. Setelah itu kita bisa cek di localhost /boku, lalu kita klik bagian toko, nanti produk akan bisa langsung tampil seperti ini. Nah, setelah proses impor sudah berhasil dan sudah bisa ditampilkan di localhost /boku, kita kembali lagi ke localhost /boku /wp-admin. Lalu kita perlu mengonfigurasikan tampilan toko online kita. Maka kita perlu mengklik menu plugin terpasang. Setelah itu, pergi ke menu WooCommerce, pengaturan. Nah, di sini ini nih menu-menu yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasikan toko online kita. Ada pengaturan umum, produk, pengiriman, pembayaran, akun dan privasi, email, integrasi, sampai pengaturan lainnya, pengaturan lanjutan. Pertama, saya akan mencoba mengkonfigurasikan pengaturan umum. Di sini kita bisa memasukkan baris alamat 1, baris alamat 2, kota, negara, dan kode pos sesuai dengan tempat tinggal kita atau toko online kita. Lalu di sini kita bisa mengatur lokasi penjualannya, jual ke semua negara atau mau jual ke semua negara. Di sini saya pilih jual ke semua negara. Lalu untuk lokasi pengiriman, saya pilih kirim ke semua negara target penjualan. Lalu lokasi pelanggan standar di alamat basis toko. Lalu kita bisa mengaktifkan pajak ataupun mengaktifkan kupon. Di sini saya aktifkan pajak dan kupon. Lalu untuk mata uang kita bisa ganti posisi mata uang di kiri. Kita bisa juga menambahkan pemisah ribuan, pemisah desimal. Tapi di sini saya tidak menambahkan. Lalu kita bisa simpan perubahan. Setelah itu kita bisa mengatur konfigurasi selanjutnya. Di sini saya coba mengkonfigurasikan produk. Lalu di sini kita bisa mengatur untuk halaman toko. Saya letakkan di menu toko. Lalu untuk perilaku tambah keranjang saya menggunakan menu ajak supaya ada tombol seperti ini. Untuk gambar placeholder ini bebas, saya biarkan seperti ini. Untuk unit berat saya pilih kilogram dan satuan dimensinya saya pilih cm. Dan saya juga akan mengaktifkan ulasan produk, menampilkan label, dan mengaktifkan rating. Lalu saya simpan perubahan. Selanjutnya saya akan mencoba mengkonfigurasikan menu pajak. Nah, di sini kita bisa memilih apakah harga yang akan ditampilkan itu termasuk pajak atau tidak. Di sini saya akan memilih tidak. Lalu hitung pajak berdasarkan alamat pengiriman pelanggan. Jika mau mencoba menu lain juga bebas. Lalu untuk kelas pajak pengiriman berdasarkan item. Di sini saya tidak bulatkan. Lalu kelas pajak tambahan saya pilih tarif diskon tarif 0. Tampilkan harga di toko sebelum pajak, tampilkan harga di halaman keranjang dan checkout sebelum pajak. Lalu tampilkan pajak total, saya pilih secara terperinci. Lalu di sini saya simpan. Lalu setelah itu kita juga bisa mengatur pengiriman WooCommerce kita. Nah, di sini saya bisa memilih wilayah zona pengiriman saya. Saya coba ketikkan Indonesia.
sini juga saya samakan. Nah, di sini saya pilih tarif tetap. Lalu kita klik simpan perubahan. Nah, setelah itu kita juga bisa mengatur pembayaran. Di sini saya bisa pilih jika saya mau sistemnya COD atau transfer bank atau bisa melalui elektronik seperti PayPal. Tapi mungkin ini tidak perlu saya centang. Lalu simpan perubahan. Lalu untuk pengaturan akun dan privacy, di sini saya bisa mengatur tentang kebijakan privacy, kebijakan untuk akun-akun konsumen, untuk menyimpan pesan yang tertunda atau mempertahankan pesan yang gagal. Ini saya bisa mengatur ingin berapa hari. Nah, ini setelah sudah saya konfigurasikan, sudah saya atur sesuai keinginan saya, lalu saya bisa langsung klik simpan perubahan. Setelah itu kita juga bisa mengkonfigurasikan email. Di sini kita bisa mengatur kemana pemberitahuan email akan tertuju. Jadi untuk pesanan baru akan ditujukan ke email saya, untuk pesan dibatalkan juga untuk ke email saya, lalu dan seterusnya. Ini adalah sesuai apa yang tercatat di sini. Di sini sudah tercantum email saya. Setelah saya setting sedikit, lalu saya klik simpan perubahan. Nah, selain itu kita juga bisa mengatur atau mengonfigurasikan integrasi atau pengaturan lanjutan jika memang diperlukan. Intinya proses konfigurasi itu sesuai apa yang pemilik toko online inginkan. Nah, untuk step yang terakhir kita bisa mengecek hasil konfigurasi kita di localhost/blogku, lalu klik toko. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk harga sudah berubah menjadi rupiah dan tetap ada tombol Ajax ya, dan sebagainya. Mungkin itu saja tutorial kali ini. Terima kasih. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.